Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu ERP? Bagi kalian yang belum tahu apa itu ERP, yuk belajar bersama kita dan simak video ini agar kalian tahu apa itu ERP. Sebelum itu, kenalin dulu nih, aku Atifah Punasari dan teman-temanku yang lain. Ada Riza, Tias, Sevi, dan juga Satya Abi. Nah, dimulai dari definisi ERP itu sendiri. Apa sih itu ERP? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform terpadu. Sistem ini mencakup berbagai fungsi penting seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, hingga distribusi, sehingga memungkinkan aliran informasi berjalan secara real-time dan lebih akurat. Dengan ERP, setiap bagian dalam perusahaan dapat saling terhubung dan berbagi data yang sama, sehingga mengurangi terjadinya kesalahan, meningkatkan efisiensi kerja, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusannya lebih cepat. Selain itu, ERP juga mendukung standarisasi proses bisnis sehingga operasional perusahaan menjadi lebih struktur dan terkontrol. Selanjutnya yaitu saya akan membahas komponen sistem. Yang pertama yaitu ada manajemen keuangan dan akuntansi. Fitur dalam modul ini mencakup proses pencatatan transaksi, jurnal umum, buku besar, pengelolaan anggaran arus kas, serta pengendalian biaya operasional. Yang kedua yaitu ada manajemen sumber daya manusia. Berfungsi untuk mengelola berbagai aspek terkait karyawan, mulai dari data pegawai, proses rekrutmen, pelatihan, pengelolaan waktu kerja, penggajian, hingga penilaian kinerja. Sistem ini membantu mengotomatiskan pekerjaan administratif serta memastikan pengelolaan SDM berjalan optimal dan meningkatkan produktivitas pengembangan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu ada logistik dan manufaktur. Modul ini mencakup perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, perawatan mesin, serta mengatur alur rantai pasokan. Dengan ERP yang terintegrasi, proses produksi dapat berjalan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Yang keempat yaitu ada manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Fitur ini memungkinkan pemantauan stok, pembelian, pengiriman, dan permintaan pasar secara real-time. Dengan pengelolaan rantai pasokan yang baik, perusahaan dapat menyesuaikan persediaan dengan kebutuhan pasar secara lebih efektif. Yang kelima yaitu ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM. CRM dalam ERP memungkinkan peningkatan kualitas layanan, memperkuat loyalitas pelanggan, serta membuka peluang penjualan baru. Selain itu, sistem yang terhubung memudahkan tim penjualan dan layanan dalam memberikan pengalaman yang lebih profesional kepada pelanggan. Komponen yang keenam yaitu ada infrastruktur teknologi. Komponen ini menyimpan seluruh informasi perusahaan meliputi hardware dan software yang mendukung operasional sistem. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, merupakan perangkat fisik seperti komputer, server, dan jaringan yang digunakan untuk menjalankan sistem ERP agar dapat beroperasi dengan baik. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, aplikasi ERP yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam perusahaan. Yang ketiga ada database atau basis data, tempat penyimpanan seluruh data perusahaan yang terpusat sehingga informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat. Yang keempat ada prosedur, aturan atau langkah-langkah kerja yang mengatur bagaimana sistem ERP digunakan dalam aktivitas operasional sehari-hari. Yang kelima ada brainware atau pengguna, sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem ERP seperti karyawan dan manajer yang berperan penting dalam keberhasilan penggunaan sistem. Selanjutnya ada jenis implementasi dari ERP. Yang pertama ada on-premise ERP, merupakan sistem yang diinstal dan dijalankan langsung pada server dan infrastruktur internal perusahaan. Yang kedua ada cloud ERP. Sistem ini tidak memerlukan instalasi pada server lokal karena di-host dan di-cloud oleh vendor penyedia layanan. Model ini kerap disebut juga sebagai software as a service atau SaaS karena pengguna cukup membayar biaya langganan bulanan atau tahunan sesuai paket layanan yang diambil.
Yang ketiga ada hybrid ERP, kombinasi on-premise dan cloud, memungkinkan sebagian data lokal dan sebagian cloud. Dalam metode ini, beberapa modul atau fungsi dijalankan secara lokal di server perusahaan, sementara sebagian lainnya diakses melalui cloud. Selanjutnya ada beberapa software ERP. Yang pertama, ERP modular dan open source atau ODO. Aplikasi ERP open source bisa di-download dan ditanam di server. Ada layanan cloud yang menggunakan biaya sewa, memiliki harga yang terjangkau dan terdapat 37 modul. Yang kedua, ada SIP, merupakan software ERP yang populer yang dirancang untuk perusahaan besar dengan kebutuhan operasional yang kompleks. Contoh perusahaan yang menggunakan SIP yaitu BMW dan Coca-Cola. Yang ketiga, ada Oracle NetSuite, merupakan aplikasi ERP berbasis cloud pertama di dunia. Dirancang untuk perusahaan yang ingin tumbuh cepat bisnisnya. Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem ini adalah LG dan Telkomsel. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat ERP. Yang pertama, mengintegrasikan data dalam perusahaan sehingga seluruh informasi diakses secara terpusat. Yang kedua, mengotomatisasi proses bisnis, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang ketiga, mengurangi human error. Yang keempat, meningkatkan keakuratan data karena sistem bekerja secara real time. Yang kelima, mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas karyawan, serta mempermudah pemantauan dan koordinator antar departemen. Selanjutnya ada cara kerja sistem ERP. ERP bekerja sebagai perangkat lunak yang mengelola inti dari proses bisnis secara real-time dan terintegrasi dalam satu sistem digital. Secara umum, cara kerja ERP yaitu 1. Struktur modular yang terintegrasi atau saling terhubung, finansial atau keuangan, CO controlling, distribusi dan manufaktur, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada basis data terpusat dan real-time. Yang ketiga ada otomasi alur kerja. 4. Kolaborasi lintas departemen atau sentralisasi data. Yang kelima ada keamanan dan kontrol akses. Contoh studi kasus pada perusahaan PT Sinar Sosro. Sebagai salah satu perusahaan minuman di Indonesia, PT Sinar Sosro telah menerapkan sistem ERP untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti produksi, distribusi, hingga penjualan dalam satu sistem yang terpadu. Dengan adanya ERP, perusahaan dapat memantau persediaan barang secara real-time sehingga risiko kelebihan atau kekurangan stok dapat diminimalkan. Selain itu, data penjualan dapat diakses dengan cepat dan akurat, sehingga memudahkan manajemen dalam menganalisis permintaan pasar dan mengambil keputusan yang tepat. Penerapan ERP juga meningkatkan koordinasi antar divisi karena seluruh informasi terhubung dalam satu sistem. Secara keseluruhan, penggunaan ERP memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi operasional dan kinerja perusahaan. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dalam sistem ERP. ERP sendiri itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya loh. Yang pertama, kelebihan sistem ERP. Untuk yang pertama, integritas data. Jadi, semua data yang disimpan secara terpusat, maka para manajemen perusahaan memperoleh data yang up-to-date dan dapat mengatur keuangan perusahaan dengan lebih baik. Dan yang kedua, ERP meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Dalam operasional perusahaan, ERP menerapkan sistem yang standar, di mana semua divisi akan menggunakan sistem ini dengan cara yang sama. Dengan demikian, operasional perusahaan akan berjalan lebih efisien dan juga lebih efektif. Nah, yang ketiga ada menyediakan data yang akurat. Pelaporan dan perencanaan yang lebih tertata dengan menerapkan ERP di semua departemen bisnis dan perusahaan berarti bahwa perusahaan sudah memiliki satu sistem pelaporan terpadu untuk setiap proses. Maka dengan memiliki satu sumber data dan informasi, sistem ERP dapat dengan mudah menghasilkan pengolahan data dan laporan yang berguna, yang kemudian dapat untuk mengambil keputusan cara yang tepat. Selanjutnya ada kekurangan dalam sistem ERP. Yang pertama ada biaya implementasi yang tinggi. Sistem ERP membutuhkan biaya yang besar seperti pembelian software, hardware, hingga biaya konsultasi dan juga biaya pelatihan. Hal ini menjadi kendala utama bagi perusahaan kecil dan juga perusahaan menengah. Yang kedua, membutuhkan waktu adaptasi bagi pengguna. Proses implementasi lama penerapan ERP tidaklah cepat. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan sampai tahunan karena harus menyesuaikan dengan proses bisnis perusahaan, termasuk integrasi sistem lama. Yang ketiga, adanya risiko dari kesalahan sistem.
fleksibilitas terbatas. Beberapa sistem ERP memiliki keterbatasan dalam penyesuaian adaptasi sistem. Jika terlalu banyak modifikasi, dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas yang tinggi. Lalu yang selanjutnya dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi. Nah, dari semua penjelasan yang sudah diterangkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem informasi terintegrasi yang berperan penting dalam menghubungkan berbagai proses bisnis seperti keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan juga distribusi dalam satu platform terpadu. Sehingga informasi yang dapat diakses secara cepat, akurat, dan juga real time. Penerapan ERP mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja melalui otomatisasi proses serta mengurangi kesalahan sekaligus membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data yang terpusat. Namun di sisi lain, implementasinya memerlukan biaya yang cukup besar sehingga kesiapan sumber daya manusia dan juga perencanaan yang matang agar sistem dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu ERP? Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.